Ya what's up guys, kembali lagi dengan Master One. Ini khas saya sendiri. Saya skinnya ini barusan saya download. Ya kita langsung aja lanjut ke new random. Nah, begini Rory, ini harus diluruskan ini main survival Indonesia. Yang justru sebetulnya pada saat kunjungan kerja ke Jerman ini versi yang terbaru. Survival normal aja, nggak usah langsung. Aja. Ini dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari sengketa pemilu yang minimum. Ya, mengapa pemilu itu dipercaya? Mengapa sengketa pemilu minimum? Mengapa sampai turnout atau yang datang ke TPS itu besar di atas 71%? Karena penyelenggara pemilunya dipercaya oleh masyarakat, oleh pemilih di Jerman. Itu yang menarik. Guys. Sedikit, ya. Kini kita mengapa main Minecraft Survival Indonesia. Tapi saya jomblo. Mohon maaf saya potong Bang Jody, apakah penyelenggara pemilu di Indonesia itu kita melihat mohon maaf Bang, ini apakah artinya penyelenggara pemilu di Indonesia tidak dipercaya? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Yang saya katakan ini bikin rumah aja. Hal yang terjadi di Jerman terjadi juga di Indonesia. Itu yang kita lihat. Tidak ada ini bagus nih. Revisi apa namanya draft RUU-nya bagus. Atau di pembahasan di DPR untuk mau mengganti aduh. proses sedang berjalan sama sekali tidak. Ini ide yang baru muncul. Hanya yang muncul itu bagaimana supaya undang-undang ini bisa menghasilkan pemilihan umum yang dipercaya oleh rakyat. Ya, kita ambil kayu dulu. Dan turnout atau datang ke TPS-nya tinggi. Itu yang menjadi perhatian kami, khususnya dari Nasdem. Kami ingin menempatkan diri sebagai rebalance kekuatan politik. Jadi isu-isu atau tambahan terkait dengan isu-isu krusial yang sedang dibahas itu menjadi fokus kami. Sedangkan isu-isu baru termasuk di mana ikut di dalam menu untuk KPU atau bikin kayak gitu. Ini isu yang baru muncul yang menambah kisunya pembahasan. Salah. Kontrol dan koreksi dari masyarakat itu sifatnya dua. Nah, yang satu sifatnya ini korektif apabila salah, yang kedua kita ambil sebanyak-banyaknya. Kita ingin menghasilkan undang-undang untuk kepentingan kemajuan demokrasi Indonesia. Jangan hanya menuduh DPR salah. Yang undang itu dihasilkan oleh dua. Kita harus sudah terlebih dahulu Bang Jody. Bahasannya itu three-way traffic gitu. Oke, kita harus sudah terlebih dahulu. Bisa akan tanyakan kita cukup sampai 13 saja. Atau partisipasi pemilih dan juga KPU menjadi lebih dipercaya. Kami akan tanyakan nanti sesaat. Nah, ini kayaknya cukup nih. Bener rumah. Ini nih, aku belum lapor SPT ku. Makanya pakai e-filing nggak perlu repot-repot isi SPT dan lapor kan Bapak. Dengan e-filing kita bisa mengisi SPT kapan aja dan di mana aja. Sekarang DJP sudah memberikan fasilitas yang memudahkan kita dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan. Saya sih itu Kami juga pakai e-filing. 14 dan aman. Kita ambil dulu. Nah, maka semuanya ini ya kita ambil. Saya janji yang lain masih berjanji, tapi Cepuk sudah memberi bukti. Cepuk memberi bukti, bukan janji. Dan 60 kita bikin. Yang mana ya penuknya? 1 ini. Kenapa sih, Tok? Ini nih, aku pakai e-filing kita bisa mengisi SPT kapan aja dan di mana aja. Sekarang memberikan fasilitas yang memudahkan kita dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan melalui e-filing. Kami juga pakai e-filing, mudah, cepat, dan aman.
Ayo ngecas berdua Bu Yati. Cepet ya Kak kita ngecas berdua. Iya. Kita kecil aja. Enggak apa-apa ya, Ma juga sampai pagi. Ya, diam. Nah, udah sampai. Aduh, kurang ini. Kita ambil kayu dulu ya. Nah, kakak nih lagi ngerekam. Ya, waduh. Oke, kita ambil 4 hidup. Iya. Ini survival lah, Dek. Nah, ini kita ambil. Nanti kita akan membuat crafting table. Crafting table itu bentuk kayak kotak. Udah. Saya kan ke Mas Arief, sekarang Mas Arief tadi Bang Joni mengatakan ini pemilu bisa lebih dipercaya, kemudian sengketa sudah. akan lebih minim. Turn out atau partisipasi pemilih lebih tinggi loh kalau misalnya ada anggota parpol yang masuk dalam keanggotaan. Kedua. Ya, kunci pemilu yang baik adalah pemilu yang dipercaya oleh publik. Ya. Dan kalau dilihat angka-angkanya, tren itu meningkat. Artinya tren kepercayaan publik itu meningkat terhadap proses ini. Pertama, KPU membuat KPU yang sekarang maksudnya ya, membuat berbagai macam sistem informasi yang mudah diakses oleh publik. Ini artinya sekarang sudah dipercaya sebenarnya. Artinya kepercayaan itu meningkat kepada penyelenggara pemilu ya. Kita bangun banyak sistem, mulai sistem data pemilih, sistem penghitungan, kemudian sistem logistik semua, dan publik mudah untuk mengakses itu. Kalau ukurannya misalnya terkait dengan jumlah sengketa yang kecil, angka sekarang itu 50% lebih rendah daripada angka sengketa yang lalu, jangan gitu ya. Nah, apa yang kemudian yang sebenarnya dibutuhkan oleh KPU saat ini? Nah, KPU sebetulnya di dalam proses revisi undang-undang ini sudah mengusulkan beberapa hal untuk perbaikan kinerja internal penyelenggara pemilu. Misalnya pertama terkait dengan cara mekanisme proses pergantian. Pergantian itu sebaiknya dilakukan kalau dalam bahasa seni stagger system, jadi tidak diganti secara keseluruhan supaya berkesinambungan. Ya, jadi siapapun yang jadi dia paham bisa melakukan transfer knowledge. Yang kedua, siapapun yang jadi anggota KPU dia tidak boleh juga merangkap aktif di kepengurusannya. Ini artinya mas sama segala macam anggota parpol rumah pertama saya. Ya, saya bicara yang sudah diberikan catatannya kemarin. Nggak butuh. Saya orang Islam, nggak bakal makan daging babi ya. Kepentingan partai politik itu. Kayu itu ikan. Iya, ada apa-apa. Para penyelenggaranya itu harus kredibel, transparan, Ayo jambu. Nggak apa-apa, diam ya. Kemudian turun ke bawah, PPK, PPS, ya, pas. Yang kedua, langsung. Ya. Apakah tetap berdasarkan udah. Atau ada perubahan besar? Ini belum dibicarakan, masih wacana beberapa orang. Masih wacana beberapa orang dan belum diputuskan. Apalagi Iya. Aduh, pas. Kita cari. Iya nanti. Kita cari itu cari apa itu namanya? Kaca. Bukan. Coba yang ini. Kayak dulu dia dulu. Oh, cobblestone. Oke. Nice. 8 ini cukup. Hanya sekitar 48%. 3 lagi, pas. Kita ke rumah dulu. Mudah-mudahan di tim nah, habis ada domba. Adalah orang-orang yang 52% ya yang terpercaya itu. Ya kakak bunuh domba ya. Tetapi kalau terkait dengan yang nanti saya mau ambil namanya apa itu saya lihat di itu sama sekali tidak ada di dalam apa tidak ada di dalam di RUU Google
dan belum namanya dibahas. share. Yang kita Aduh, sampaikan dapat bahwa pada satu kunjungan kerja ini. itu ada temuan seperti itu. Nah, tentu kita berharap itu bukan prioritas untuk dibahas saat ini, karena saat ini memang pembahasannya belum sampai ke Ini yang terkait dengan KPU. tadi Ini masih ini di 18 isu krusial, khususnya 5 yang sangat krusial itu yang dibahas di pansus pemilu di rapat konsineringnya. nah Jadi belum sama sekali ini atau tidak masuk sama sekali dalam khusus agenda pembahasan. Nah, tetapi karena ini berkembang di publik dan perlu diluruskan, ya kami juga terpaksa ya harus menyampaikan bahwa dan memberikan ini informasi kepada publik. les Pansus saat ini sedang bekerja di dalam three-way traffic untuk menyelesaikan isu-isu ini krusial les agar aja lah mampu menghasilkan undang-undang yang betul-betul kualitasnya baik, yang memungkinkan pemilu nanti dapat bikin dilaksanakan dengan baik, demokrasi kita bisa ditingkatkan dan selesai pada saat akhir bulan April. bacanya ini iya Yang kami khawatirkan fokus ke situ. yang kami khawatirkan memang belum dibahas, tapi Oh bisa iya, saja nanti tiba-tiba itu klausul muncul dalam misalnya rancangan undang-undangnya. berarti aduh kurang aduh iya Dengan usulan 1-2 orang itu harus diputuskan, yang paling sulit adalah tingkat DPR sendiri dan harus disetujui oleh pemerintah, dan pemerintah bisa saja veto bilang tidak itu. Ya. Nah, saya kira isu tentang keikutsertaan parpol atau anggota parpol di dalam KPU bukan menjadi isu yang hangat yang dibahas di dalam konsenering kami. Sama sekali tidak ada isu itu. Dan mudah-mudahan ini terus dikawal. Yang paling penting adalah anggota KPU nanti adalah anggota yang betul-betul kredibel, yang bisa menghasilkan pemilihan umum yang sebagaimana amanat undang-undangnya. Sekarang tadi disampaikan oleh Mas Arief ya, bahwa pemilu itu semakin membaik. Ya. Jangan normatif dan legal formal. Harus lihat di lapangan apa betul. Ya, sengketa pemilu yang kecil ini harus karena memang pemilu itu baik dilaksanakan. Bukan karena undang-undang membatasi tuntutan sengketanya. Saya ke Mbak Titi sekarang sebentar. Mbak Titi, percaya nggak kalau misalnya anggota parpol nanti masuk ke pengurusan KPU begitu di tingkat kepemimpinan, nanti mereka bisa menjadi pemimpin yang kredibel, jujur dan adil? Sebelum ke situ saya ingin merespon Mas Arief pertanyaannya tadi ya. Saya kira Mas Arief tidak usah malu-malu ketika ditanya KPU butuh atau tidak. Ini bukan soal butuh. Tidak ada peluang untuk hadirnya anggota partai di KPU. Konstitusi sudah mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi sudah menjamin. Jadi tegas saja, bukan soal butuh, tapi memang tidak ada ruang sama sekali bagi elemen parpol masuk KPU, Bawaslu ataupun DKPP. Oke, Mbak, tahan dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan memberi kesempatan untuk pertanyaan saya terakhir. Ya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ini skrip yang akan dipelajari Mbak Lisa tentang amnesti pajak. Tujuan dan juga latar belakang dari amnesti pajak tuh apa? Negara lagi butuh dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi tax amnesty adalah upaya negara Indonesia untuk membangun menjadi bangsa yang lebih baik. Iya, sekarang aku ngerti sekarang. Saatnya Indonesia memanggil. Amnesti pajak untuk Indonesia, untuk kita semua. Ungkap, tebus, lega. Kabar gembira, tubuhku sehat berkat Masin Herbal. Sekulit manggis untuk hari-hariku. Tubuhku sehat berkat Masin oh tidak oh my god sini sini Cipi Ini nih, aku belum lapor SPT ku. Makanya Cipi pakai e-filing nggak Cipi. perlu repot-repot isi formulir SPT dan lapor ke kantor pajak. E-filing kita bisa mengisi SPT mana Mana aja? Cipi dan di mana aja. Sekarang DJP sudah memberikan fasilitas yang memudahkan ya ini kak. dalam melakukan SPT tahunan pajak penghasilan melalui e-filing Kami juga pakai e-filing. Mudah, cepat, dan aman. Hoax dan ujaran kebencian membuat politik Oh itu menjadi kak, terasa gaduh. kembang. Berita-berita bohong disebar. Ayo kita beli kak. Kontennya bisa apa saja. wah mana Cipi sini Cipi sini Shup. Boom nah. Mata Najwa. Finish Ustaz. Live. Jam 8 malam ini.
merusak lahan. Berarti ini anggota parpol akan menjadi pimpinan KPU yang kredibel, jujur, dan adil gitu? Kita sudah punya 1, pengalaman 2, tahun 99, KPU-nya 1, 2, 53 orang, 3, 28 dari parpol, 5 dari 1, 2, 3, pemerintah, lalu ada panitia pemilihan Indonesia yang dibentuk KPU untuk menyelenggarakan tahapan, semuanya berasal dari partai. Dan buktinya apa? Hasil pemilu tidak bisa ditetapkan. Kita punya pengalaman sangat buruk soal tahun 99. 1, 2, 3, Semua proses dari ding. hulu Wah, sampai ke pemungutan suara oke, kita tapi ketika akan hasil sudah menunjukkan hasil, itu nah, berbalik luar biasa ya penolakan terhadap hasil. Karena apa? Kepentingan mereka Kak, tidak kita bisa makan dipenuhi. yuk, Kak. Jadi itu yang pertama, kalau kita bicara Oh soal iya. pengalaman sudah terbukti bahwa kehadiran elemen partai politik di dalam KPU terbukti gagal. Nah, kalau dikatakan kehadiran partai di KPU akan meningkatkan cukup sampai sini aja ya. Ini udah buat rumah itu nggak akan berubah. Bye. mereka punya problem sekarang. Kemarin ketua KPU datang ke Indonesia tahun 2012 mengatakan